masalah apa yang kita bisa angkat kaitan dengan pertemuan kita. Jadi di PMO kali ini di tahun ketiga ini memang sudah berlevel sekolah sesuai dengan penyampaian dari fasilitator yang terakhir kemarin. Ibu Haji Marhani selaku fasilitator kita tetap memantau, tetap mendampingi kita. Sebenarnya hari ini beliau juga akan hadir bersama dengan kita untuk ada di sini melihat aktivitas kita. Jadi PMO level sekolah itu kita bisa laksanakan secara daring, bisa juga secara luring. Nah, kalau kita laksanakan secara daring, misalnya kebetulan misalnya kepala sekolah harus memandu ada di luar, nah kita sudah tentukan jadwal atau teman-teman yang terlibat tidak ada di lokasi, ada di luar, itu bisa kita buat dalam bentuk Zoom atau Google Meet. Tapi kalau kita ada semua berkumpul, itu bisa kita lakukan secara luring, secara keseluruhan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentu di Pokja Manajemen Operasional ini, khususnya level sekolah, nanti kita akan laksanakan selama 6 kali selama 1 tahun ke depan, 10 bulan ke depan. Itu pelaksanaannya sebanyak 6 kali kalau tidak salah, setiap 2 bulan. Itu setiap 2 bulan dilaksanakan oleh seluruh tanpa terkecuali di Indonesia seluruh sekolah penggerak, apakah dia masuk di level 1, level 2 atau level 3. Kemarin kan ada level-level sekolah penggerak. Kita dipersyaratkan untuk melaksanakan ini. Jadi Bapak Ibu, ini sedikit dulu saya sampaikan lagi. Transisi PMO di level sekolah bertujuan untuk mempersiapkan tahun terakhir pendampingan PSP khususnya angkatan pertama yang sudah masuk di tahun ketiga. Dan kita ini sudah tahun ketiga. Bukan berarti di tahun berikutnya sudah hilang ini, justru kita mandiri melaksanakan untuk seterusnya. Selama tidak adanya perubahan yang namanya kurikulum, tidak ada modifikasi di dalam tetap berjalan seperti ini, kurikulum merdeka tetap kita pakai secara keseluruhan Indonesia, maka status kita selaku sekolah penggerak tetap akan berjalan program kita seperti ini. PMO ini lebih ke apa istilahnya refleksi. Jadi kita memang refleksi saja terkait apa yang kita sudah lakukan yang lalu dianggap sesuatu hal yang bisa kita kembangkan ke depan. Jadi membuat apa yang kita melakukan ke depan. Jadi memudahkan proses refleksi agar dapat terjadi secara mandiri setiap sekolah untuk menunjukkan kesinambungan program sekolah penggerak. Program-program kita Bapak Ibu sudah berjalan 2 tahun, alhamdulillah kita sudah bisa wujudkan kaitan dengan sebagian program, sudah programnya kurikulum merdeka. Jadi ini terakhir kita secara bertahap melakukan refleksi mandiri program berkesinambungan dengan program sekolah penggerak. Nah, kalau yang pertama kedua kan kita didampingi secara penuh oleh fasilitator. Di tahun ketiga di angkatan pertama ini sisa kepala sekolah berdiskusi dengan komite pembelajar. Nah, komite pembelajar di sini Bapak Ibu tidak hanya pada teman yang memang mengikuti tempo hari diklat atau yang berstatus dari awal, tapi sekiranya khusus penyampaian kemarin misalnya kalau di lingkup sekolah itu misalnya hanya 20 guru itu bisa dilibatkan setiap refleksi. Libatkan ke semua, tapi kalau dianggap bahwa cukup banyak, cukup teman-teman yang tim, dan bukan hanya yang komite pembelajar. Kalau memang ada tim kita bentuk misalnya 20 orang itu secara rutin ikut, itulah nanti akan penyambung menyampaikan ke teman-teman yang lain bahwa program inilah yang kita perlu permantap ke depan. Nah, hari ini memang baru kita mudah-mudahan di PMO di bulan Oktober nanti kita bisa melibatkan juga teknis, karena teknis ini juga sebagai penyambung untuk teman-teman yang di setiap konsultan. Level sekolah penyesuaian instrumen PMO bertujuan untuk mengakomodasi terciptanya budaya refleksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Jadi saya teringat Pak Nunu sudah menyampaikan ke saya, Pak, ada refleksi seminimal saya di akhir tahun. Justru kita lagi di akhir tahun ini Pak, kita di sekolah penggerak itu setiap 2 bulan. Refleksi program selama 2 bulan, perkembangan apa kita lakukan, dan tentu mempermantap program itu apakah itu kita lanjut ke depannya kalau dianggap belum berhasil di 2 bulan pertama. Nah, ini lebih instrumennya dibuat lebih sederhana lagi menggunakan pendekatan ini lengkap di Bapak Ibu di SIP PKB. Saya sudah buka, makanya di SIP PKB kalau kita angkat hari ini yaitu seputaran masalah yang dihadapi dalam pembelajaran, itu subtemanya itu
penyusunan dan penyempurnaan modul ajar. Itu kita bisa ambil karena banyak semuanya pilihan. Itu kita bisa ambil karena kita anggap bahwa ini memang yang saat ini kita butuhkan. Kemarin juga kita sudah pertemuan dengan pengawas. Ini juga yang menjadi bahasan sampai hari ini juga belum tuntas karena kita kan belum tahu laporan dari masing-masing tim apakah yang kita minta ke guru-guru itu sudah masuk apa belum. Satu persoalan muncul karena memang tim ini sementara kita buat ibadah, sementara kita petakan dari tim yang ada siapa-siapa, jelas ini kan belum rampung. Terus yang kedua, bisa masuk, bisa kita angkat tema P5, asesmen, propsus, keterampilan, maupun KOSP. Nah saya rasa Bapak Ibu untuk hari ini kita mungkin fokus saja dua. Yang pertama itu penyusunan dan penyempurnaan modul ajar mulai fase A sampai F, dan yang kedua adalah KOSP. Ini 1 jam ke depan. Artinya kita pikirkan KOSP kita